Halo guys, kembali lagi nih sama gue Randy. Nah, kali ini gue mengundang salah satu kasus yang paling yang lagi viral lah ya di Indonesia ya. Belakangan viral banget. Kenapa? Saya mengundang salah satu agent perusahaan asuransi yang baru saja membantu nasabahnya atau kliennya klaim senilai total 30 miliar untuk keluarganya. Nah, tetapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Oke, welcome Bu Helen ya, thank you sudah hadir ya. Oke. Nah, Bu Helen, sebelum cerita ya, pengen tahu dulu nih siapa sih Bu Helen? Siapa Bu Helen ini? Hai guys semua yang sedang mendengarkan. Thank you banget Randy, kita sudah ada waktu ngobrol-ngobrol ya, santai-santai ya. Ini saya sebenarnya itu adalah hanya seorang ibu rumah tangga ya, dengan 3 orang anak. Kemudian saya mencoba berbisnis sendiri yang lalu, itu di bidang otomotif. Lalu 18 tahun yang lalu saya bergabung di Prudential. Nah, alasannya saya bergabung di Prudential sebenarnya itu kalau dulu merasa sepertinya itu kebetulan kecelakaan gitu loh ya. Karena kondisi ekonomi lagi nggak bagus gitu ya. Dolarnya naik 15.000, 3 kali lipat dari harga 3.000 gitu ya. Terus setelah kerusuhan 98 gitu ya. Jadi saya mencari sesuatu bisnis yang membuat saya itu tidak perlu pakai modal, karena modal saya habis untuk perputaran cash flow perusahaan. Nah, jadi saat itu 2003, tepatnya April, itu saya mendapatkan satu tawaran untuk berbisnis di Prudential. Nah, saat itu yang saya lihat adalah ini bisnis luar biasa. Yang pertama, memang sih kadang-kadang orang katakan munafik ya kalau bilang bantu orang tanpa ujungnya duit gitu ya. Sebenarnya di sini bisnis itu luar biasa. Memang ada uangnya besar banget, nggak usah diragukan lagi. Tapi satu hal, ini adalah pekerjaan yang paling banyak bisa digunakan untuk membagi berkat, dan kedua membantu orang banyak. Membantu orang banyak artinya itu bukan hanya membantu kita kasih uang gitu ke orang, tapi kita banyak sekali membantu orang itu bagaimana mereka memikirkan tentang apa yang mereka lakukan untuk tujuan hidup mereka. Kadang-kadang orang lupa mencari uang itu ada satu tujuan hidup, bukan cuma hanya uang-uang aja, tapi ujungnya adalah kepengen banget uang yang dicari itu menjadi satu kebebasan finansial dia kelak ya, kelak dia mendapatkan kebebasan finansial. Nah, jadi saya merasakan bisnis ini wow, ada satu misi. Misinya lagi adalah selain kita membantu orang, misinya lagi adalah kita membuka juga lapangan pekerjaan kan untuk orang kalau mau bergabung gitu ya. Tetapi yang paling inti daripada semuanya ini adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain itu untuk masa depan mereka yang lebih baik. Nah, betul. Nah, dimana kalau bilang untuk masa depan mereka lebih baik, banyak orang yang tidak peduli. Mereka itu hanya bekerja hari ini, cukup untuk hari ini. Dia tidak memikirkan untuk masa depan mereka. Nah, itulah saya memikirkan tugas kita untuk memberikan satu edukasi gitu ya, memberikan edukasi ya. Edukasi kepada mereka bahwa ini tuh ada sesuatu yang harus dijaga gitu. Nah, itulah akhirnya saya menerima pekerjaan ini, Ran. 18 tahun yang lalu saya bergabung dengan satu misi juga, bahwa setiap orang itu beragama ya. Saya percaya kan kita semua beragama ya. Tapi waktu kita berpikir kita beragama, kita kan harus memberikan kasih, selalu harus berbagi. Apalagi kalau di pengajaran saya ya, makanya pukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Gitu kan ya. Tapi gimana itu tidak mengerti gitu loh, apa itu artinya dari pengajaran apa yang saya anut ya, agama saya Katolik. Tetapi setelah saya ada di bisnis ini saya baru mengerti, banyak orang menolak ya, pada saat kita sharing belum sempat kita jelaskan, orang udah menolak, blok dulu gitu loh, asuransi enggak gitu. Nah, itu adalah satu pekerjaan yang tidak pernah saya anggap ya, atau saya jadi baper atau saya jadi sensitif itu enggak. Karena kenapa? Saya punya satu misi. Pada saat hari ini nggak ada problem, memang saya nggak dibutuhkan. Seorang agen asuransi tidak dibutuhkan. Tapi pada saat saya pergi
dan tidak menjadi nasabah saya menganggap problem itu ada di tempat orang yang saya ajak sharing untuk saya mengedukasi dia. Ya nggak apa-apa juga gitu. Ternyata hasilnya setelah 18 tahun ini saya klaim meninggal, klaim sakit semua. Itu ada kurang lebih hampir 100 kasus gitu loh. Dari tahun yang lalu ya. Tapi semua itu saya dan tim ya. Saya menganggapnya saya dan tim saya gitu. Tapi saya menganggapnya itu adalah semakin hari semakin membuat saya merasakan ini sangat-sangat penting loh, asuransi ini loh. Dan banyak negara maju nggak bisa hidup kalau nggak ada asuransi. Tapi kita di Indonesia, memang tugas kita sebagai agen itu harus menjelaskan, dan penjelasan ini teman-teman belum tentu diterima. Gitu. Betul. Karena mindset asuransi itu masih kurang di negara kita ini. Iya, betul. Jadi disitulah saya memulai bisnis saya bersama Prudential sebagai agen. Kalau Reni lihat ya, memang setiap orang beda-beda ya. Reni ngelihat dari Bu Helen sendiri masuk ke industri asuransi benar-benar tujuannya adalah untuk mengedukasi. Itu sih Reni lihat bahwa wah mulia banget nih Bu Helen nih. Oke, Bu Helen. Nah, misinya bantu orang kan? Ya, misinya bantu orang dengan juga mengedukasi. Keren banget, keren. Nah, Bu Helen, ini kan kemarin viral banget tuh klaim yang 30 miliar ya? Ya. Nah, selama 18 tahun sampai sekarang, apakah ini klaim terbesar yang pernah Bu Helen handle? Ya, betul. Ini klaim terbesar dan bukan klaim terbesar saya aja ya. Sepertinya klaim terbesar di industri juga ya. Maksudnya di Prudential khususnya, bukan di industri asuransi. Saya merasakan ini juga klaim terbesarnya di Prudential. Prudential banyak yang closing dengan uang per tahun 100 miliar, ada yang sampai 700 miliar. Itu ada ya. Bahkan saya dengar kemarin terakhir ada yang mengajukan kan 1 triliun gitu ya uang per tahun. Tapi mereka masih muda-muda, belum ada yang meninggal, dan semua yang meninggal yang baru saja ini terjadi dan terbesar di Prudential itu ya 30 miliar. Wow. Nah, ini menarik ya. Ada hal yang istilahnya penasaran dari Randy pribadi ya. Penasaran banget, pengen tahu nih. Siapa tahu kisah ini bisa menjadi inspirasi atau teman-teman yang nonton juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman menarik dari kisah ini. Nah, Randy pengen tahu sebenarnya klaim ini awal mulanya tuh dari mana sih? Maksudnya bagaimana kliennya Bu Helen itu bisa tiba-tiba punya uang pertahuan sebesar ini? Gimana Bu Helen? Jadi pertama kali saya ketemu, anggaplah kita sebut dengan Bapak K gitu ya. Iya. Nah, Bapak K ini sebenarnya adalah referensi Randy. Bukan, saya tidak kenal. Tetapi waktu saya pergi untuk direferensikan ini, Bapak ini merasa udah cukup, memang cukup, kaya ya. Jadi bisnisnya bagus, bisnisnya udah oke banget. Terus untuk tabungan, untuk deposito nggak usah ditanya, udah banyak dia juga, saya yakin juga. Tapi untuk namanya investasi juga sudah punya ruko ya, udah punya rumah ya, udah punya gudang, udah punya pabrik. Tapi itu kan bentuknya investasi. Nah, untuk tabungan, memang mungkin dia ada tabungan dengan 6 kali, 10 kali biaya hidup dia ya. Misalnya biaya hidup dia 50 juta atau 100 juta, ya 100 juta sebulan, setahun kan 1,2 M. Saya percaya tabungan dia itu adalah 1 M lebih ya untuk 1 tahun biaya hidupnya. Nah, tetapi menurut saya inilah caranya agen asuransi itu bicara sebenarnya bukan hanya karena asuransi, bukan hanya dasarnya adalah asuransi supaya kalau sakit diganti gitu. Oh iya, betul. Sebenarnya asuransi itu kalau cuma sakit diganti itu strata paling rendah gitu. Ya itu basic banget ya, perlindungan buat kesehatan. Ya betul. Betul. Tapi sebenarnya ada satu mekanisme asuransi yang jauh lebih penting dari itu, yaitu adalah bagaimana asuransi itu beda banget dengan tabungan. Kalau tabungan itu untuk dana darurat, ya, ada masalah, ada uang, ada dana darurat yang bisa dikeluarkan liquid. Nah,
Tapi kalau untuk investasi, kita bicara sama nggak asuransi dengan investasi? Beda juga. Kalau investasi itu adalah akumulasi harta masa kini untuk nanti masa yang akan datang. Wow. Itu investasi, ya kan? Nah, terus asuransi ada di posisi mana? Nah, asuransi itu bukan investasi, bukan juga tabungan, tetapi posisinya lebih lagi tugasnya asuransi menjaga investasi masa depan dia tercapai. Akhirnya semua orang punya tujuan hidup bahwa hari ini berinvestasi, entah dia dalam bentuk saham, deposito, atau dia investasi dalam properti, dalam tanah, apapun investasi dia, itu untuk dinikmati masa depannya. Artinya tujuan orang kerja itu ngapain sih? Tujuannya itu pasti ada tujuannya. Yaitu adalah keluarga itu mempunyai tujuannya adalah di akhir hidupnya, yaitu bebas financial. Artinya bebas financial, kemandirian keuangannya tuh mapan banget sampai keturunannya. Nah itu. Nah, sebenarnya itulah arti asuransi. Nah itu awalnya gimana sampai nasabah itu mau beli, mau punya itu gimana? Nah, jadi nasabah ini memang harus dibukakan mindset-nya bahwa dia adalah pebisnis besar ya. Enggak, tadi saya bilang maksudnya ini gini, sorry Randy potong. Maksudnya ini gini, gimana kejadian sampai tiba-tiba dia itu istilahnya sampai bisa ketemu Bu Helen nih. Nah, Bu Helen kan misalnya nggak kenal tuh. Nah, direferensiin. Terus sampai dia akhirnya menanyakan tentang asuransi itu bagaimana? Apakah dia tiba-tiba ngomong, Bu Helen saya mau cari asuransi, atau memang Bu Helen sendiri yang menjelaskan atau mengedukasi tentang apa-apa saja sih yang pada saat itu dia butuhkan? Gimana? Oke. Kalau bilang apakah dia memang mencari asuransi? Enggak sih. Jarang loh ketemu orang yang bilang, saya mau asuransi dong. Iya, jarang. Tapi ada, tapi jarang ya. Iya, tapi itu benar-benar kayak udah butuh ya, mungkin udah sakit ya, atau mungkin ada keturunannya sakit ya, udah datang gitu ya, mungkin ya. Tapi kalau menurut saya jarang itu. Tapi kalau untuk yang Bapak ini, ya sama seperti tadi yang Randy bilang. Ya pertama ya saya nggak sebut edukasi sih ya. Kalau edukasi kayaknya terlalu sok pinter kalau menurut saya ya. Jadi kalau ketemu seseorang pengusaha besar seperti ini, saya bicaranya adalah saya tidak mengedukasi, saya tidak juga mengajari, tapi saya cuman mau mentransfer satu pengetahuan saya tentang bagaimana mekanisme asuransi bekerja. Jadi mekanisme asuransi bekerja itu tadi itu bukan tabungan, bukan investasi, ya. Tapi Pak, saya percaya karena, nah ini sebenarnya dia mau karena saya pun melihat satu kebutuhannya. Nah, saya bercerita ini yang tadi seperti tadi bukan tabungan, bukan investasi. Jadi terus dia bertanya, jadi ngapain gue ambil asuransi? Investasi gue kan besar, menabung saya udah ada tabungan, dana liquid saya juga punya. Nah, jadi saya cuma berpikir kalau orang seperti ini memang sebenarnya udah nggak butuh lagi gitu ya. Tetapi ada satu poin sebenarnya kelemahan orang bisnis. Apa itu? Adalah loan di bank. Nggak mungkin loan ya, hutang berarti ya, tentang hutang di bank. Ya, jadi saya katakan Pak, Bapak bisnisnya besar. Bisnis besar ini tidak lepas dari hutang bank. Tapi nggak usah khawatir, hutang bank itu baik kok. Daripada kalau hutang kartu kredit itu disebut compound interest ya. Dan kalau nggak dibayarkan full, bunga berbunga terus. Iya, itu bahaya banget itu. Itu bahaya, itu akhirnya akan menjerat yang punya hutang ini terus nambah. Tapi namanya kalau hutang dagang, hutang bisnis itu oksigen buat pebisnis. Setuju kan? Betul. Nah, kalau disebut dengan oksigen, artinya apa? Bapak pebisnis itu adalah bagaimana seorang creator. Pebisnis itu meng-create aset baru, aset yang dia nggak punya, dia create aset baru. Aset yang dia sudah punya, bagaimana dia kembangkan, kan gitu. Nah, aset yang dia sudah punya untuk mengembangkan, artinya dulu dia punya pabrik 1, sekarang dia punya pabrik 2. Dulu punya gudangnya 2, sekarang mau punya lagi yang ketiga gudangnya. Nah, artinya itu kan pengembangan bisnis.
Nah, pengembangan bisnisnya nggak lepas pasti dari loan gitu loh, dari pinjaman bank. Nah, kalau pinjaman bank ini pasti udah ada juga asuransi jiwanya di bank. Saya setuju. Misalnya waktu loannya berapa? 100 miliar. Oke. Waktu loannya 100 miliar, ya udah pasti ada juga asuransi jiwanya dari bank untuk loan, untuk si tertanggungnya itu adalah yang meminjam. Setahu Randy itu opsional deh, Bu Helen. Untuk opsional untuk loan, kalau sandi kata kredit modal kerja itu biasanya opsional. Tetapi kalau kredit motor atau rumah itu baru harus itu satu package dia biasanya. Iya. Sebenarnya itu kan opsional kan. Tapi kadang-kadang pebisnis mau menyenangkan hati si kepala cabang. Ya udah ambil aja deh. Iya benar. Juga ada omset si bank juga. Iya benar. Nggak apa-apa kalau memang itu ada. Sebenarnya memang opsional, tapi kalaupun itu ada nggak apa-apa Pak. Itu untuk menggantikan loan itu yang sudah ada. Tapi pertanyaannya, pabrik dan usahanya siapa yang jalanin? Anak-anak kan masih sekolah. Masih sekolah di Singapura, masih ada sekolah di Amerika. Barangkali kalau loan itu sudah dibayarkan pun pabriknya nggak ada yang jalanin, Bapak mereka harus hire orang profesional dan itu perlu biaya. Dan biaya ini mungkin pada saat si penanggung jawab atau si orang kunci itu meninggal, mungkin keadaan pabriknya, keadaan usahanya agak turun dulu gitu loh. Iya benar, pasti dia ada efeknya lah. Ada efeknya. Nah, dari efeknya itu menurut saya balik lagi, namanya mekanisme asuransi, ada nilai moneter yang harus ditanggung. Nah, bagaimana nilai moneter dari kerugian perusahaan itu untuk hire orang yang profesional atau jalannya lebih lancar lagi, ketemu lagi orang kunci yang baru gitu kan. Nah, itu perlu biaya. Nah, berapa sih Pak yang dibutuhkan biaya itu gitu. Paling tidak selama untuk penyesuaian perusahaan, mungkin ada kerugian ya. Nah, paling tidak istri dan anak-anak tetap hidup Pak. Nah, ini artinya apa? Proteksi loan untuk keluarga. Oke. Nah, pada saat si Bapak K ini mendengar hal ini, itu gimana responnya? Responnya iya benar, bagus. Responnya ya di awal sih ya ngangguk-ngangguk biasa lah ya. Kalau ketemu orang high level orang high level ya biasa dia ngangguk-ngangguk. Kita nggak memaksa untuk dia mengerti atau saya tidak mengajari, tapi saya cuma mau mendefinisikan mekanisme asuransi yang sesungguhnya untuk orang yang sudah punya harta banyak. Nah, akhirnya dia merasa, oh iya, memang kalau dia ada loan seperti ini, jadi berapa sih biaya kehidupan keluarga Pak? 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Anggaplah anak-anak sampai sekolah selesai baru dia bisa pegang ini perusahaan. Nah, berapa sih dana yang diperlukan? 10 miliar cukup nggak? Mungkin nggak cukup Pak. 30 miliar nggak cukup. 20 miliar mungkin nggak cukup. 30 miliar. Nah, atau 50 miliar bahkan. Coba Bapak hitung berapa yang diperlukan. Nah, akhirnya dia menghitung seperti tadi Randy bilang, ada beberapa di bank kecil yang masih ada loan-nya yang memang itu nggak pakai asuransi. Nah, jadi dia bilang, oke, kalau gitu kita mulai dulu aja ya dengan angka 30 miliar. Gitu. Wow. Nah, cara menghitungnya sebenarnya sih gampang. Saya cuma minta dia 1 bulan itu anak kalau sekolah di luar negeri biaya hidup itu berapa sih Pak? Perlu 100 nggak? Dia perlu loh 100 juta loh. 100 juta kalau sampai 1 tahun itu 1,2 miliar ya. Belum dia bolak-balik kurang lebih kan 2 miliar perlu 1 tahun. Wow. Nah, ya buat ini buat teman-teman juga yang memang pengen kuliahin ya, sekolahin anak di luar negeri. At least minimum siapkan uang 100 juta untuk 1 anak ya per bulan ya. Per bulan. Terus kalau dia mau pulang pergi terus biaya hidupnya, makannya semua. Nah, dia kan punya anaknya 2 nih. Ada anaknya 2 loh. Kurang lebih anaknya 2 kan 2 miliar. Iya. Kurang lebih anaknya 2 ya 2,4 miliar. Anggap 2 miliar. 2 miliar itu kalau 30 miliar itu dia bisa mengcover anaknya itu sampai 15 tahun ke depan kan. Cocok. 15 tahun nanti anaknya usia 25. Anaknya berusia 25 tahun. Ya itu artinya anaknya udah siap untuk terjun ke pabrik. Iya, benar. Udah siap terjun ke pabrik dan akhirnya Bapak
nggak usah khawatir lagi. Yang pertama itu. Oke. Nah, tapi seterusnya biasa. Oh iya dia sudah masuk ya dengan konsep ya. Sebenarnya kita kan balik lagi kan kita menjual konsep ini kan. Nah, setelah dia masuk nih, setelah dia masuk Belan, itu kan pasti akan ada proses-proses lagi itu. Ada medical, ada terus laporan harus ke laporan keuangannya bagus, enggak-enggaknya 3 kali dari asetnya dia 3 kali lipat lebih besar, aturan dari OJK mungkin ya. Nah, itu apakah prosesnya panjang atau medicalnya oke atau gimana? Oke. Tapi ada satu lagi nih yang menggelitik dia sebenarnya, yang membuat dia tuh langsung mau closing. Ada satu nih. Jadi saya pergi itu nggak cuma sekali, 3 kali kalau nggak salah ya. Memang nggak apa-apa, itu normal 3 kali pergi itu masalah. Karena itu harus yakin gitu orangnya ya. Nah waktu saya pergi lagi yang terakhir itu cuma satu. Saya bilang, Pak, hari ini Bapak punya gaya hidup ya. Terus kalau gaya hidup Bapak ini, Bapak apa yang sudah Bapak ambil semua, harta yang sudah Bapak kumpulin, Bapak pergi aja nikmati, enjoy life. Pergi aja Pak, mau ke Amerika, mau kemana, Bapak pakai aja duit itu semua Pak. Berani nggak? Dia bilang, ya enggak dong, anak saya kan 2 masih kecil-kecil. Rupanya juga memang meritnya udah agak telat mungkin kali ya. Anaknya juga memang masih kecil di Singapura ya. Nggak kecil banget sih, udah SMP sama SMA gitu ya. Usianya 40 dia, 40 usianya. Kemudian anaknya masih SD lah, SD sama SMP waktu itu saat itu ya. Nah sekarang ini baru lulus dia anaknya. Jadi 5 tahun yang lalu tuh masih SMP ya, yang kecilnya masih SD, masih SD. Oke. Jadi masih kecil-kecil banget ya. Jadi saya bilang coba nikmatin aja Pak, enjoy life hidup ini. Bapak mau beli mobil nih, pengen demen nih sama Bentley, beli aja Pak Bentley-nya. Lexus tuh yang baru lagi keluar, Bapak beli aja Pak. Terus Bapak enjoy lah. Nggak berani, dia bilang. Kenapa nggak berani? Saya tanya, anak saya kan masih kecil-kecil, mereka kan butuh biaya. Nah, itulah biasanya orang nggak berani karena memikirkan hal itu menjadi takut gitu untuk menghabiskan uang yang sudah dikumpulkan. Nah, tapi kalau Bapak memakai mekanisme asuransi ini, melindungi masa depan Bapak, 30 miliar, Bapak punya uang 30 miliar yang saat ini, Bapak enjoy life aja, nggak usah takut Pak. Ada dana darurat, dana abadi sebesar 30 miliar yang sudah disiapkan. Iya, benar. Akhirnya dia berpikir di situ. Oh gitu ya, jadi Bapak nggak ada kekhawatiran sama sekali untuk menghabiskan uang yang Bapak sudah hasilkan hari ini. Nah itu karena memang benar ya, yang namanya orang tua tuh pasti ada kepikiran ya, gimana kalau anak-anak masih bergantung financial terhadap orang tua itu. Orang tua sakit ataupun langsung check out lah. Nah itu mungkin banyak dari orang tua yang mengalami pemikiran seperti pergumulan lah ya, seperti itu ya. Oke. Nah habis itu gimana? Setelah proses sign dia lalu medicalnya ya waktu itu ya? Nah, oke banget. Umur 40, sehat, main jet ski di laut, diving, olahraga. Wah, bagus semangat hasilnya, lolos. Nah, itu mengenai financial mengenai medical underwriting, lolos ya. Yang kedua kan ada financial underwriting. Jadi ada 2 hal nih untuk big seperti ini. Nah, di sini stop dulu. Ini mau kasih tahu dulu. Buat teman-teman tahu, jadi kalau seandainya kata ada orang ingin buka uang pertanggungan dengan yang besar banget ya, itu bukan artinya perusahaan asuransi langsung mengiyakan nih karena butuh omset segala macam. Tidak ya. Jadi perusahaan asuransi juga harus mengkalkulasikan resiko yang akan terjadi dan secara keuangan dan asetnya memang mampu untuk istilahnya mengikuti dengan uang pertanggungan yang besar ini gitu. Ya. Silakan terus Bu Helen gimana? Nah, jadi medical underwriting-nya lolos, sehat banget. Sekarang financial underwriting. Nah, financial underwriting tentu ini bukan menjadi satu yang menakutkan untuk dia kasih kita laporan keuangan. Enggak, teman-teman. Semuanya dia mau buka, dia mau open melalui SPT ya. Di situ kan ada laporan dia punya kekayaan. Nah, kekayaannya lebih dari 100 miliar. Ya nggak masalah. Ya nggak masalah kalau gitu. Nggak ada masalah. Jadi ada aset-asetnya, ada rumahnya, ada ruko, ada mobil, ya, ada tanah, ada pabrik.
Semua itu ada lebih dari 100 miliar. Ya udah nggak masalah. Nah, terus sebenarnya Prudential ataupun perusahaan asuransi manapun pasti melakukan yang namanya financial underwriting ini untuk kelayakan, uji kelayakan apakah orang tersebut pantas untuk di-cover 30 miliar gitu. Wow, ya benar. Itu dia. Gitu. Nah, jadi kalau barangkali aja ada yang pekerjaannya yang asal-asalan gitu, ini sih sebenarnya kan memang ketentuan asuransi untuk menjaga fraud ya, betul. Fraud ataupun ada yang namanya kesalahan pencucian ya, uang lah. Ya, atau ada masalah mengenai ini kecurangan asuransi gitu loh, kejahatan asuransi, asuransi di mana saya bisa aja saya mengasuransikan pembantu, tapi sebenarnya dia tidak menghasilkan apa-apa, hanya saya suatu hari misalnya majikannya mau berbuat jahat lah sama ininya supaya dapat uang pertanggungannya gitu. Misalnya gitu. Iya, betul ya. Itu setuju banget ya. Itu benar-benar aturan dibuat untuk menghindari yang namanya fraud. Oke. Nah, setelah berjalan, itu berapa lama ya berjalannya polis asuransinya sampai terjadinya klaim itu? Nah, 2015 itu closing 2015. Nah, berjalannya polis ini lancar banget, cuma 39.200.000 per bulan. Ya, itu mah kecil banget. Kemudian ini istrinya nggak tahu si bapak itu masuk karena istrinya katanya nggak suka dengan asuransi dan istrinya juga nggak mau dengar asuransi gitu ya, kayaknya itu doain orang meninggal katanya orang meninggal. Sebenarnya kan bukan di situ letaknya. Padahal kalau kita ngomong masalah doa ya, perusahaan asuransi justru doain nggak meninggal supaya uangnya nggak keluar. Itu padahal kita punya tim doa. Asuransi punya tim doa. Yang pasti doain semua nasabah sehat-sehat, jangan cepat meninggal, supaya nggak terjadi klaim besar-besaran, gitu kan. Jadi akhirnya ya sudah, nggak apa-apa saya bilang kalau memang ingin dirahasiakan gitu ya. Tadi istrinya kan nggak tahu. Nah, terus udah gitu tadi apa ya pertanyaannya, Ran? Maksudnya perjalanannya berapa tahun? Itu kan lancar-lancar aja. Lancar-lancar. Ya, 39 juta sekian per bulan. Nah, awalnya kan istrinya nggak tahu tuh. Nggak tahu, yang bayar sekretaris. Oh, yang bayar sekretarisnya. Wow. Ini salah satu cara ya, teman-teman. Terus. Jadi yang bayar sekretaris setiap bulan dari uang kantor. Nah, jadi istri juga nggak tahu. Terus lancar. Nah, pada saat tahun 2015 masuk, semua oke, nggak ada masalah. Di 2020, sebelum 2019. Nah, 2019 kelihatannya nih sekretarisnya berganti posisi atau orangnya kan ganti nih. Nah, di situ ada keterlambatan 6 bulan, teman-teman. 6 bulan kelupaan katanya. Saya juga 6 bulan itu saya juga pikir biasanya kan lancar. Nah, ternyata 6 bulan masih bisa enforce karena kan ada saldo. Ada investasinya ya, investasi sebagai cadangan dananya untuk tetap membiayai. Preminya di situ tuh masih ada gitu. Tetapi pada saat di bulan mendekati Desember, jebret itu asuransinya lapse. Non-aktif non-aktif, non-aktif di bulan Desember, teman-teman. Saya kaget. Terus langsung telepon si bapaknya ada di luar negeri ya, lagi Natalan gitu ya sama keluarga. Pak, transfer sekarang. Kenapa? Transfer sekarang. Supaya bisa auto revival gitu ya, nggak perlu medical check up lagi, kan belum lewat dari 1 minggu nih ya, jangan sampai satu bulan. Oh gitu katanya, transfer aja udah preminya 39.200.000 dulu gitu kan. Udah sekarang saya transfer berapa? Ya udah transfer aja itu dulu, terus langsung minta sekretarisnya transfer. Karena itu akhir tahun, barulah polisnya itu pulih di tanggal 15 Januari. Karena baru diselesaikan setelah tahun baru, jadi sekretarisnya juga nggak tahu di mana. Nanti deh katanya, nganggep gampang gitu ya. Yang lain aja, dia bilang aduh kita ada buku,
gitu kita kan. sebagai agent yang deg-degan ini. Sebenarnya nggak gampang. Aduh, saya bilang 30 miliar gitu ya, kok lab gitu. Nah, 15 Januari kira-kira minta sama Prudential, TikTok ya, akhirnya oke gitu, auto revival dan itu pulih kembali, enforce. Nah, ya sudah sampai enforce di situ di Januari, ya udah saya tenang-tenang, udah nggak ada apa-apa. Nah, lalu kejadiannya itu pas kapan? Pas si klien tiba-tiba kejadian meninggal dunia itu apakah karena sakit dulu atau ada mendadak banget? Nggak ada sakit. Akhirnya di bulan Mei itu dia nggak enak badan. Terus itu kan baru di awal COVID ya, dari Maret April ya. Jadi pas April akhir nggak enak badan, April akhir, kemudian di bulan Mei dia masuk dulu rumah sakit Carolus. Nah, terus udah gitu seminggu udah enak keluar dari sana. Udah keluar di rumah beberapa hari, nggak enak lagi badannya, kok nggak enak semuanya. Masuk lagi rumah sakit Mitra. Waktu masuk rumah sakit Mitra, di Mitra itu udah lumayan terus enak, tapi rumah sakit mulai mengetes COVID. Nah, di awal pengetesan COVID itu kan perlu waktu sampai hasilnya tuh seminggu. Iya, berminggu-minggu gitu, lah. Berminggu-minggu kan agak lama tuh. Nah, di Mitra setelah beberapa minggu itu baru keluar tuh hasilnya. Apa hasilnya teman-teman? Itu dia positif. Oke. COVID. Nah, di Mitra tidak menangani COVID ini. Langsung dibawa ke rumah sakit rujukan. Rujukan COVID. Rumah sakitnya Persahabatan Rujukan COVID. Nah, dibawa ke sana. Waktu dibawa ke sana, teman-teman semua ya yang mendengarkan ini sebenarnya kasihan ya, dia begitu sehat ya, tapi ternyata terlambat gitu karena penanganannya kan udah ganti rumah sakit 2 kali ya, dan nggak mengerti kalau itu tuh COVID gitu. Sampai di perjalanan masuk ke ICU dan ventilator, tapi yang sangat menyentuh ya buat seorang agen seperti saya, nomor 1 yang dia WhatsApp itu bukan istrinya loh, dia WhatsApp saya ternyata pertama dia masuk ICU. Istrinya itu ada di Singapura loh, jadi udah kembali lagi ke Singapura. Dia nggak melihat suaminya itu ada masalah gitu karena sehat kan. Jadi masih melihat anaknya lagi di Singapura. Dipikir masih sakit-sakit biasa lah ya. Iya, jadi masih sakit biasa lah, atau di Singapura juga lagi nggak boleh keluar kan, lagi COVID gitu kan. Kalau keluar masuk lagi Singapura kan nggak boleh. Iya, nggak boleh, ya betul. Hubungannya kan seperti itu. Ya udah, masih stay di sana. Nah, dia WA saya, Helen, saya kelihatannya parah katanya. Saya kena positif COVID. Tolong jaga polis saya. Ingat apa yang kamu katakan untuk saya. Tujuan polis saya adalah untuk akhir daripada bebas hutang. Bebas hutang di dalam bisnis saya. Nah, itu sebenarnya sangat menyentuh buat saya karena saya berpikir, wah, si bapak kok masih ingat ya, berarti dia benar-benar taat dengan asuransi seperti ini nih, karena memang dia tahu tujuannya apa gitu loh, yaitu adalah bebas dari hutang di akhir hidupnya. Dia nggak mau itu. Nah, akhirnya terus dia bilang sama satu lagi, Helen, tolong jaga polis saya bisa dicairkan untuk anak saya sekolah katanya sampai ke Amerika. Itu tujuan mereka katanya, cita-cita mereka. Saya merinding dengarnya. Saya sampai gini, waduh, langsung pikiran saya kontaknya apa? Januari kan lapse. Iya. Duh, saya bilang, Pak, Bapak sehat-sehat aja Pak, tenang Pak, di ICU saya doain Pak ya, Bapak cepat keluar, nggak ada masalah. Jadi dia bilang, iya doain aja, kata dia. Doa saya kenceng banget Randi, doa saya kenceng banget. Dia harus sembuh, karena dia baru di Januari. Wah, saya nggak bisa tidur, saya gemeter banget. Gitu. Iya, karena memang biasanya kalau antara labs, ya ini buat teman-teman tahu ya, ini sedikit ya info ya. Kalau polisi itu baru pemulihan ya atau baru dibuka, jika terjadi kondisi atau istilahnya meninggal dunia atau sakit kritis terlalu mendadak mendekati dengan polisi ini baru buka atau baru pulih, itu pasti akan ada yang namanya investigasi. Maksudnya investigasi itu memang terjadi normal di semua perusahaan asuransi untuk mengecek apakah dia pemulihan ini gara-gara sudah sakit dulu sebelumnya atau gimana. Ini memastikan dia tidak terjadi kejahatan asuransi. Terus habis itu, makanya nih Bu Helen nih doa terus nih kayaknya kenceng banget nih ya supaya dia sembuh keluar gitu ya. Iya.
supaya sembuh keluar nggak usah klaim gitu. Nah akhirnya ya ternyata beberapa seminggu kemudian sekretarisnya nelpon, Bu, Bapak udah nggak ada. Mati. Waduh, terus bagaimana? Iya Bu, dia bilang, tolong ya Bu, katanya nanti diurus Bu, asuransi bagaimana? Ya udah pokoknya gini dulu deh, doa dulu untuk meninggal, dikubur, dikremasi dulu ya. Udah diberesin dulu deh, jangan mikirin dulu ini. Nah istrinya kan nggak tahu. Jadi saya bilang gini aja, itu kan yang tahu kan dari perusahaan company yang masukin. Udah kita urusin tetap ya, tapi nggak usah terlalu heboh, saya bilang dulu. Dan hanya satu pintu ya melalui saya. Karena kenapa Bang Randi? Ingat loh teman-teman, pada saat ada orang yang sakit terus meninggal, banyak orang tuh agent tuh kepo-kepo, wah ada asuransi nggak sini saya urusin, kalau saya urusin mau bantuin, mau bantuin, biasanya mau bantuin buat jadi pahlawan kesiangan maksudnya. Itu dikasih formnya udah dikasih, diambil, udah di print semua, udah dikasih formnya. Terus mau ngapain saya tanya? Iya katanya, ini mau dibantuin klaimnya katanya. Ada orang yang sudah lama di Prudential katanya mau bantuin. Nggak usah, saya bilang nggak usah. Tenang aja, saya yang satu tangan, satu pintu sama saya bilang gitu. Jadi nanti jangan salah kaprah, apa yang ditulis di sana nggak sama apa yang saya tulis ya. Udah sama saya. Nah udah satu pintu itu, kita mulai klaim. Pada saat klaim, masukin kan saat itu kan kita nggak berani ke rumah sakit ya. Iya betul, karena awal-awal masih ini banget tuh. Takut banget gitu kan, nggak berani ke rumah sakit, harus pakai APD ya kalau masuk. Jadi akhirnya Prudential tuh luar biasa sih, langsung dia merubah untuk klaim tidak perlu pakai yang namanya surat keterangan meninggal, SKD dokter diperlukan, nggak diperlukan. Hanya untuk rekam medis keluar dari rumah sakit, dan di situ tertulis meninggal karena COVID gitu loh. Nah itu udah cukup. Nah terus nggak usah lagi pakai hard copy, pakai soft copy, itu langsung masukin ke Prudential, langsung kan diproses. Nah tetapi saat diproses itu kemudian kenapa lambat gitu teman-teman? Karena pada saat proses baru saja lapse di Januari 2020. Nah akhirnya ya harus investigasi. Nah, investigasi itu kan perlu 90 hari, perlu 3 bulan, ya maksimal ya bisa lebih cepat. Nah, maksimal adalah 90 hari. Ya udah, kita ikutin artinya gini, ya udah dicek dulu di seluruh rumah sakit, apakah dia ada rawat inap sebelum dia dipulihkan itu. Nah, saya tenang-tenang aja teman-teman, saya pikir ya memang dia sehat dan pagi pergi juga medical check up gitu kan, nggak ada masalah yang berarti gitu ya. Prudential itu bukan Prudential aja, semua asuransi pasti investigasi itu ada kerjasama sama rumah sakit. Betul. Nah, medical check up-nya itu ketemu ada 2 rumah sakit, dia pernah medical check up di 2019 awal dan 2019 pertengahan gitu loh, pertengahan. Jadi pada saat pemulihan kan dia juga bilang enggak, saya nggak ada sakit apa-apa, memang benar nggak ada apa-apa, tapi dia ada medical check up. Pas medical check up itu yang keduanya itu ada sedikit kurang bagus di ginjal. Nah jadi ada dia punya apanya lah, kreatinin atau apalah ya, protein apa itu. Jadi memang ginjalnya kurang bagus gitu, kelihatan di situ. Ya udahlah, saya dikabarin dong, ini belum bisa klaim karena kemungkinan dia ada sakit sebelum enforce gitu. Tapi kan auto revival nih, nggak pakai medical check lagi. Itu masalah gitu ya, karena ada jago sih, pinter sih perusahaan asuransi yang nggak tahu saya bagaimana caranya dapat aja gitu ya. Padahal ini udah ditungguin sebulan ya, sebulan udah nggak ada dah ini gitu kan. Tentunya bulan kedua ada gitu. Ya udah, apa-apa. Tenang aja teman-teman. Kalau itu memang terjadi, boleh klaim terjadi, ya sudah nggak apa-apa. Saya membesarkan hati sekretaris. Dan terakhir bulan kedua itu istrinya udah tahu ada polis. Ya, jadi istrinya bilang, nah kalau udah tahu kan tahu sendiri ya, jadi keluarga besar. Apalagi ada duitnya. Keluarga besar yang tahu ya. Terus langsung deh ya, lama banget gitu ya. Kok asuransi mempersulit gitu ya. Itu biasa teman-teman. Tapi kita tahu kita ada di kebenaran, kita ada berjalan di kebenaran, kita tahu
apa yang kita lakukan itu adalah kebaikan ya buat mereka. Nggak mungkin kita mau mencelakakan atau membuat sulit gitu. Ya udah, apa-apa juga. Akhirnya saya sabar, saya bilang. Sampai saya bilang sama istrinya, yuk dukung dalam doa, yuk. Dan oh, kok asuransi aja bisa dukung dalam doa? Mau ngapain? Emang kita nggak dibayar? Bukan, saya bilang. Mencelikan mata yang tidak mungkin, tidak perlu dilihat, ya, dan melancarkan semuanya apa yang perlu dilihat, gitu. Nah, jadi saya bilang, ayo kita dukung aja dalam doa, saya bilang gitu. Ya udah. Nah, itu dari situlah di bulan kedua. Saya sulit tidur, makan nggak enak gitu ya, mulai banyak berpikir, wah ini gimana gitu. Saya berdoa benar-benar ternyata betul banget jawabannya adalah saya minta gini, oke, itu ginjal kurang bagus, tapi ada nggak dia konsultasi dengan dokter ginjal? Kalau dia ada konsultasi dengan dokter ginjal, artinya itu memang ada penyakit. Tapi kalau dia nggak ada konsultasi, dia bicara sama saya, dia nggak pernah sakit gitu. Medical check up iya, terus dia maintain sendiri gitu. Artinya kalau nggak ada, berarti kan itu nggak ada penyakit, mungkin kecapean, mungkin pulang dari mana perjalanan mungkin, atau dari perjalanan dia bisnis ya, ada stresnya juga ya, ada kurang minum mungkin kan gitu. Nah akhirnya itu diterima dengan kondisi ya udah dicari coba ya. Pas gitu dicari, memang nggak ada. Dia nggak pernah konsultasi sama dokter. Oh, aduh, itu rasanya lega gitu. Iya, nggak ada itu. Dan akhirnya dengan kondisi seperti, ya sudah kalau nggak ada, oke, cepat aja persetujuannya. Oke, selesai dong. Selesai. Ternyata kenapa masih lama? Nah, teman-teman supaya tahu nih, kalau lebih dari 10 miliar, itu dia nggak pakai satu reasuransi. Dia ada pakai beberapa reasuransi. Oke. Kebetulan itu dipakailah 3 reasuransi. 3 atau 4 ya. Nah, mereka harus semua sama-sama menyetujui baru keluar. Nggak bisa misalnya pakai 3 reas, terus yang 2 bilang oke, yang 1 bilang enggak, kan nggak mungkin keluarin 20 miliar, 10 miliarnya ditahan. Kan nggak mungkin. 3-nya itu menyetujui. Nah, problemnya ada 1 reas yang nggak menyetujui kondisi ini gitu. Oh ya? Iya. Sebentar, sebelum dijelasin itu buat teman-teman tahu juga. Jadi perusahaan asuransi itu dia tidak menanggung resikonya sendiri. Dia juga mereasuransikan kliennya ke perusahaan reas namanya ya. Sehingga apa? Resikonya dibagi lagi. Jadi buat perusahaan asuransi pun menanggung resikonya bagi-bagi jadi lebih ringan gitu. Nah, lanjutin kenapa satu perusahaan reas belum menyetujui? Selain itu saya mau tambahin sedikit ya. Boleh. Karena ada perusahaan reas itulah berbagai resikonya itu kan juta-jutaan orang, bukan cuma 10.000, 100.000 atau 1 juta orang, tapi juta-jutaan orang. Sehingga perusahaan asuransi itu kita hampir tidak pernah dengar yang namanya dilikuidasi. Maka perusahaan asuransi itu kalaupun dia nggak ada new business, pasti dia akan diakuisisi oleh yang lebih besar. Perusahaan asuransi yang lebih besar, dia akan diakuisisi. Kayak dulu Prudential mengakuisisi Allstate. Nah, dia masuk gitu. Nah, itu ketahuan juga. Nah, reas ini belum menyetujui. Ya sudah, kita bilang, kalau gitu reasnya kapan? Dia punya ada limit time-nya dong. Nggak mungkin kita terus menunggu begitu. Dia harus kasih patokan waktu. Ya, deadline-nya kapan gitu ya. Nah, akhirnya dia minta deadline-nya itu tunggu ya seminggu. Nah, seminggu itulah saya merasa yakin terusnya. Waktu kemarin lah agak resah gitu ya, tapi terus seminggu setelah hampir seminggu tuh saya udah mulai positif, yakin. Dan saya terus self-talk saya adalah yes gitu. Yes, klaim dibayarkan. Yes, klaimnya ada di tabung istri. Yes, gitu. Nah, itu kenapa kok tiba-tiba seminggu tuh yakin tiba-tiba? Apakah cuma feeling atau karena ada sesuatu? Kan ada 2 reas yang sudah setuju. Masa 1 ini nggak setuju? Oh, ya nggak masuk akal ya. Iya, dia masa 1 nggak setuju. Udah 2 lawan 1 gitu. Nah, pada saat itu akhirnya saat diumumkan disetujui itu gimana itu? Apa namanya, Bu Helena taunya terima email atau diinfo langsung? Ya, jadi ada 1 yang menghandle saya, ada 1 bagian klaim yang menghandle saya terus. Hari Sabtu jam 4 sore dia WA saya,
Bu, klaimnya sudah done ya Bu, katanya udah prosesnya sudah done. Merinding. Saya bilang dannya apa? Disetujui atau ditolak? Saya bilang gitu. Nggak dijawab tuh Ren. Sampai jam 9 malam. Saya kejar. Saya bilang gini, Pak, kalau ini mau jadi informasi salah. Harusnya Bapak kasih saya clue-nya, iya atau tidak. Karena kalau Bapak cuma ngomong begini, bikin saya itu resah sampai hari Senin, ini hari Sabtu. Bapak ini nggak benar, saya bilang gitu. Ngapain WA saya hari Sabtu? Cuma bilang prosesnya sudah selesai. Nah, terus akhirnya malam itu dia WA saya. Kabarnya baik Bu, tunggu besok ya hari Senin. Waduh. Perlu. Gitu. Kabarnya baik, ya sudah, oh baik gitu. Ya udah, saya cuma perlu itu aja, nggak perlu karena dia khawatir juga kan salah bicara ya. Tunggu surat resmi gitu. Karena memang harus tunggu surat resmi ya, memang. Ya. Nanti surat resminya kan ada, udah dari Randy. Tapi bagus juga ya, maksudnya pada saat ada klaim yang spesial, which is dengan uang potongannya besar, itu memang diberikan satu orang yang membantu memfollow up ya Bu ya, yang maksudnya yang menghandle itu so far bagus banget, jadi nggak tektoknya nggak kebanyakan, jadi cukup ada satu orang yang handle gitu ya. Iya. Waduh. Nah, yang jadi pertanyaan ini ya kan berarti selama menunggu proses klaim itu kan deg-degan nih sama keluarga, sama keluarganya dia deg-degan, sama proses klaimnya deg-degan. Nah, pada saat klaim ini cair, nah apa yang Bu Helen lakukan? Apakah langsung menemui atau langsung mengabarkan via WA atau telepon? Saya langsung telepon, nggak mau WA, nggak mau emailnya belum selesai, saya telepon. Ke si sekretaris yang pertama karena sebelumnya sekretaris ini yang menghubungi saya cuma mau minta satu pintu. Sebelumnya ada kakaknya ya, ada kakaknya, ada adiknya yang nelpon saya. Terus bilang, si A punya udah loh, si ini gampang loh selesai loh, si B punya asuransi bagus loh gitu. Saya terus bilang sama bapaknya, makanya kita sebagai agen teman-teman harus posisikan diri kita juga harus tegak gitu loh, tegar gitu. Artinya gini loh, memang kita lakukan yang terbaik, tapi saya jangan diintimidasi dan saya jangan terlalu ditekan, saya bilang gitu. Jadi saya bilang sama kakaknya, tolong ya, saya bukannya nggak mau terima telepon atau nggak mau terima untuk WA, tapi saya cuma mau satu pintu. Jadi saya cuma mau satu sama sekretarisnya aja karena dokumen semua ada di dia. Tolong saya dihargai sebagai seorang agen dan saya bukan agen yang biasa-biasa karena saya agen yang benar-benar bertanggung jawab. Nah, akhirnya mereka mengerti, mereka hanya menunggu, mereka nggak berani lagi WA saya. Percaya aja sama saya. Ini agennya lebih galak nih. Enggak sih sebenarnya, mungkin ini satu hal yang bagus ya Bu Helen ya. Maksudnya banyak dari nasabah sendiri mungkin kurang mengetahui mengenai informasi ini. Mereka merasa bahwa polis yang lain kok cepat sudah selesai. Nah, karena mungkin polis yang lain itu tidak pernah dalam kondisi yang tidak aktif. Ini kan kondisinya spesial. Desember tidak aktif, baru aktif Januari dan kejadiannya di Maret ya. Betul, di Mei. Di Mei. Jadi itu kejadian di Mei. Nah, itu kan kalau polis dalam kondisi non aktif diaktifkan kembali, itu biasanya dianggap ya seperti polis baru. Nah, itulah yang menjadi case claim ini menjadi spesial gitu. Nah, terus lanjut abis itu. Dan satu lagi Randy mau saya tambahin. Boleh. Yang menjadi special case-nya itu bukan angka, bukan karena 30 miliar ataupun 30 juta atau 300 juta klaimnya. Tapi sesuai kriteria. Mau dia 30 miliar, mau dia 30 juta, kalau sesuai kriteria udah nggak ada ini, cepet banget. 7 hari aja, 7 hari kerja klaim disetujui. Oke, sesuai dengan kriteria klaim ya, kembali lagi ya, mengacu pada kriteria klaim. Ini yang perlu teman-teman pahami. Oke, setelah nginfoin nih ke sekretarisnya, gimana nih? Telepon ya. Infoin, ya udah dia puji Tuhan Bu, udah selesai Bu, gini. Oke, saya akan kabarkan ke istrinya, saya bilang gitu. Nah, udah saya kabarin ke istrinya, udah disetujui ya. Ya, saya nggak tahu ya, seorang istri, saya juga nggak tahu, ini bapak sayang banget kan sama keluarga ya. Istrinya biasa aja tuh. Biasa aja. Kata dia, oh udah ya. Ya udah, saya juga nggak tahu kok si bapak ada masuk asuransi. Mungkin sudah biasa dengan uang segitu mungkin ya. Nggak biasa sih dengan uang segitu, dia pasti nggak biasa Ran. Cuman dia merasa, oh ada asuransi, oh sudah.
ya sudah gitu. Dia cuma merasa dia nggak ngerti gitu si bapak ngapain masuk asuransi gede-gede begini gitu. Kira-kira gitulah. Tapi akhirnya sekarang ya lumayan membantu keluarganya pada saat bukan membantu lagi. Jadi itu dia tidak merasa apa-apa. Tapi setelah dia kemudian masuk ke perusahaan, memang ibu rumah tangga tulen sih nggak pernah bantuin dalam usaha ya. Makanya menurut saya sih teman-teman di sini ya, nggak masalah kalau kita closing itu perlu orang yang punya keputusan ya, decision maker yang kita ketemu ya. Mereka memang nggak ngerti gitu problem apa yang ada. Nah setelah dia masuk ke perusahaan dia baru mengerti, oh company ini kalau nggak ada dana seperti ini, saya bagaimana kembali ke Singapura, saya bagaimana kembali untuk anak saya sekolah sampai ke Amerika, dia nggak ngerti. Nah jadi setelah saya jelasin tujuan si bapak adalah bebas hutang. Ya, waktu buka ini loan yang ada di bank saya nggak tahu ada berapa, tapi ibu paling nggak kalau loannya itu bisa dilunasin berapa, masih ada berapa untuk bisa pakai untuk biaya hidup. Yuk saya bantu untuk financial planning tuh bagaimana. Yang penting kan ini kemampuan mengelola keuangannya nih untuk semuanya jadi aman dan nyaman kehidupan ibu dan anak gitu. Nah akhirnya ya sudah. Saya mencoba untuk menjelaskan, nah dia udah oke, dia ngerti terusnya. Nah akhirnya pada saat mau ditransfer uangnya, dia datang ke kantor, saya minta dia datang ke kantor, untuk saya juga kepengen banget berkenalan lebih jauh kan, COVID ya, tadinya kan kita juga nggak bisa ke rumahnya. Akhirnya datang ke kantor, dan kita bicara, nah lucu nih, waktu kita habis bicara di kantor itu, sudah dia disitulah dia menangis gitu, bahwa bener banget ya apa yang diambil sama suami ya gitu, bener banget ya gitu keputusan dia untuk mengambil asuransi seperti ini ya 30 miliar ini. Nah dia bawa anaknya. Nah kemudian saya serahkan itu giant check ya, bahwa memang ini klaim sudah selesai dan tinggal tunggu transfernya. Udah cuma itu di kantor kami bicara, kemudian dia pulang. Tapi besok pagi-paginya itu luar biasa, dia telepon saya berteriak nangis gitu, karena memang ternyata kan udah ada pendekatan di kantor gitu ya, jadi dia agak terbuka udah mulai. Istrinya nangis. Kenapa? Saya tanya gitu, kenapa, ada apa? Hari ini saya ulang tahun, dia bilang. Tahun lalu persis hari yang sama saya ulang tahun, katanya bapak nggak bisa datang ke Singapura, bapak katanya lagi sibuk banget, jadi dia nggak bisa ulang tahun dia datang. Tapi dia surprisein saya bawa buah, katanya bawa bunga dan bawa cake ya, dia bilang itu di depan pintu apartemen gitu. Aduh, di pintu dia mengucapkan happy birthday buat saya tahun lalu, dia bilang seperti itu kejadiannya, bawa bunga dan cake buat saya, dia bilang gitu. Terus sekarang ini Bu Helen, dia bilang, saya kaget katanya, di dalam rekening saya ada uang 30 miliar, persis saya ulang tahun, dan ini surprise dari bapaknya yang terakhir buat saya katanya, walaupun dia sudah nggak ada. Nah, inti ceritanya apa? Ambil hikmatnya apa? All for good, yaitu jangka waktu yang begitu panjang dalam klaim, ternyata untuk menunggu pada saat transfer itu ulang tahunnya dia. Waduh, ya betul banget. Waduh, iya bisa pas banget ya. Wow, kalau misalkan itu lebih cepat prosesnya, mungkin ditransfernya nggak pas ulang tahunnya dia ya. Waduh, all for good banget ya. Dan gila, itu ya. God is good, saya bilang all the time. Nah itu bagus banget timingnya persis. Jadi dia bilang saya tidak akan lupakan ini katanya, kehidupan kejadian hidup seperti ini, dia bilang. Wow. Nah itulah cintanya semakin dalam, nangisnya semakin menjadi-jadi. Waduh, nah, itu gila. Yang paling abadi. Akte perkawinannya nggak ada gunanya, akte perkawinan buat apa? Udah meninggal begini. Tapi polis asuransi ini menjadi surat cinta dia, abadi di dalam pikirannya, di dalam hati dia loh. Iya, benar. Wow. Ceritanya, kisahnya sih benar-benar ini akhirnya wah eksklusif banget. Ini tahu langsung nih dari ceritanya dari servicing agent dari Bu Helennya langsung nih, keren banget prosesnya, ternyata penuh dengan cerita suka dan duka ya. Wah. Iya. Nah, setelah itu berarti
nanti mungkin ya buat teman-teman yang nonton, mohon maaf ada beberapa nanti data atau gambar yang saya blur karena memang permintaan dari nasabah untuk tidak menampilkan nama. Jadi saya ini konfirmasi dulu, nanti namanya akan saya blurkan atau saya hilangkan. Tetapi inilah data yang resmi dari sistem dari perusahaan asuransi, dan keputusan klaimnya, suratnya juga nanti saya sudah diberikan, nanti akan saya blurkan. Thank you loh Bu Helen. Tapi ini saya ada satu pertanyaan terakhir nih buat Bu Helen. Bu Helen, tahu yang namanya aha moment? Ya. Tahu ya? Nah, ya. Kalau boleh Bu Helen cerita satu cerita atau satu kalimat, apa sih aha moment Bu Helen yang sampai membuat Bu Helen bisa melakukan hal seperti ini? Yang mungkin dulu pernah terjadi. Apakah berawal mula karena pernah bantuin nasabah klaim, atau berawal memang punya visi untuk membantu orang lain memiliki perlindungan, atau apa? Aha moment yang pernah terjadi yang membuat Bu Helen mau melakukan sampai seperti sekarang. Aha moment ini adalah sebenarnya aha moment saya yang kedua. Yang pertama itu adalah om saya sendiri meninggal. Jadi adik papa saya paling kecil, itu istrinya waktu melahirkan itu ngeden, terlalu kenceng ngedennya, jadi pembuluh darahnya pecah. Pembuluh darah pecah, kemudian itu nggak pernah tahu karena masih muda juga, umur 32 ya. Ternyata dia ada hipertensi saat melahirkan, meninggal. Bayinya itu ada ya, diurus sama saya panggilnya Asuk ya, dipanggil sama Asuk saya, itu dia sampai usia 5 tahun. Kemudian yang anak dia yang paling besar itu saat waktu meninggal usia 5 tahun. Jadi 5 tahun dan si baby itu diurus sama Asuk saya. Itu luar biasanya, Asuk saya itu orang yang sabar sebenarnya ya, tapi dia tidak bisa terima. Dia tetap kerja dan tetap dia memelihara anak-anaknya ini, tapi saya mengerti banget hatinya itu nggak bisa terima. Jadi dia ngerokok terus satu hari itu sampai berapa batang. Dia menyesali kenapa istrinya itu Tuhan panggil, padahal anaknya masih bayi dan nggak ada yang ngurus gitu. Dan dia merasa nggak adil Tuhan itu. Nah, tapi setelah itu saat yang lalu dia belum bisa nabung, dia bilang belum bisa investasi, belum bisa setorkan premi di Prudential. Tapi saya bilang, saya meyakinkan sama dia bawa anak ke Kidsania, bawa anak kemana-mana, itu cuma 1 minggu nggak pergi gitu loh. Tapi uangnya masukin ke Prudential 1,5 juta gitu, bisa pasti. Dia bilang iya bisa sih 1,5 juta. Ya sudah, itu cuma 1 minggu nggak pergi gitu loh, nggak pergi ke Kidsania atau ke mall. Nah akhirnya dia masukin dengan 1,5 juta, dan itu luar biasa. Sakit kankernya itu langsung, dia punya paru-paru itu udah abu-abu semua ya, hitam ya. Sejak ketahuan itu dokter udah mengatakan paling lama hidupnya 6 bulan. Nah katanya itu paru-parunya rusak, kanker paru-paru. Nah tanpa dia rasa, dan kemudian cuman nggak sampai 3 bulan, nggak sampai 2 bulan lebih, itu dia meninggal. Pada saat dia meninggal, apa yang terjadi? Anaknya tuh masih umur 5 tahun dan 9 tahun ya, yang gedenya 9. Jadi mamanya udah nggak ada waktu melahirkan kecil, meninggal, papanya nggak ada, yatim piatu. Dan akhirnya diwakili oleh tante saya untuk mereka terima warisan ini, bikin yang namanya wali waris. Wali waris di pengadilan. Kemudian waktu anaknya mau terima itu, saya panggil dua-duanya, kemudian saya bawa ke kantor Prudential sama tante saya. Terus sengaja di situ saya udah bikin satu yang namanya transfernya Prudential ya, approve-nya Prudential, surat itu. Saya bilang, ini buat kalian berdua, saya bilang, kalian berdua belum mengerti, tapi ini mengandung angka di sini, ada angka di sini itu adalah untuk kalian sekolah ya. Itu kurang lebih hampir 600 juta ya, 500 juta lebih dari UP dan nilai tunai. Nah, di situ saya bilang, anggap anak namanya Andi sama Rudi ya, Andi dan Rudi, kamu tahu, kamu harus belajar pintar ya, belajar dengan baik, karena papamu di surga lagi melihat kalian berdua untuk sekolah dengan baik. Nah, kenapa? Papamu itu adalah pahlawan. Jadi hari ini walaupun yatim piatu, nggak ada orang tua, jangan mau dibelas kasihanin sama orang lain.
kamu sama tante pun makan pun itu nggak masalah lah berapa angka harga untuk makan ya. Tapi yang paling penting sekolah kamu sampai selesai kuliah nanti ya, ini papa kamu sudah siapkan. Dan papa kamu itu orang luar biasa sekali. Dia sudah mempersiapkan untuk anaknya yang dia benar-benar cintai kalian berdua. Nah, disitulah mereka tersentuh. Jadi setiap kali males, setiap kali ada masalah, mereka ingat itu. Yang membiayai mereka adalah papahnya. Nah, itu di situ yang luar biasa. Dari situ pertama saya klaim itu yang membuat saya tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah untuk menjelaskan apa artinya asuransi. Wow, nah, keren. Thank you loh, Cik Helen. Sudah mau sharing ya, eksklusif banget nih. Kisah dari klaimnya. Thank you, Cik Helen. Terima kasih.